Dalam laporan penelitian, tanah liat terbukti paling efektif mengurangi bakteri hingga 0 CFU per mililiter. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ada teman-teman di Instagram yang mengirimkan saya videonya Prof. Zulis, guru besar FMIPA UI, yang membahas tentang alasan ilmiah di balik proses sertu atau pencucian saat kena jilatan anjing. Jadi, Prof. Zulis di video itu ingin menjelaskan apakah ada aspek sains di balik hadis Nabi soal air liur anjing. Nah, sedikit klarifikasi bahwa saya sendiri itu sangat menghormati Prof. Zulis sebagai guru besar sains di Indonesia. Ilmu beliau tentang sains sudah pasti jauh lebih luas daripada saya. Bahkan beberapa video beliau di Instagram pernah saya jadikan rujukan dalam video saya, misalnya seperti larangan pemakaian perhiasan emas untuk laki-laki. Tapi, teman-teman, di video beliau yang satu ini, saya merasa ada beberapa hal yang membuat saya sedikit berbeda pendapat dengan beliau. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita nonton dulu videonya. Membersihkan najis berat terkena jilatan anjing bisa menggunakan tanah. Kenapa bukan sabun saja? Apakah ini hanya ritual atau ada sains di baliknya? Saya, Profesor Zulis, guru besar FMIPA UI, kita bahas dalam Behind the Science. Tanah, khususnya tanah liat, bukan sekedar debu biasa. Ia mengandung ion logam aktif seperti tembaga, seng, besi, kalsium, dan natrium. Mineral dengan kapasitas penukar kation yang tinggi, luas permukaan yang besar. Ini membuat tanah mampu untuk menarik dan mengikat bakteri, serta merusak struktur sel mikroba. Dalam laporan penelitian, tanah liat terbukti paling efektif mengurangi bakteri hingga 0 CFU per mililiter. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Secara kimia, minimal ada dua proses yang terjadi. Pertama, ion logam menyerang bakteri seperti Cu akan merusak protein dan DNA bakteri. Zn dan Fe dapat mengganggu membran sel bakteri, dan natrium dan kalsium menarik air dari sel bakteri. Kedua, terjadi penyerapan. Tanah merupakan material berpori yang dapat menyerap kotoran dan mikroorganisme seperti halnya kanebo dalam menyerap air. Kenapa harus dicuci 7 kali? Secara sains, jelas 1 kali peran tanah untuk menghancurkan dan menonaktifkan bakteri, sedangkan 6 kali air untuk membilas sisa kontaminan. Riset ini sangat menarik. Tanah saat ini diteliti sebagai sumber antibiotik baru, misalnya malasidin yang digunakan dalam penyembuhan luka, material antibakteri, dan bahan kosmetika. Luar biasa, apa yang diajarkan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, kini jadi inspirasi riset modern. Disinilah indahnya beragama, ketika kita berargumentasi dengan pembuktian sains yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Share video ini kepada khalayak ramai. Salam Behind the Science. Nah, teman-teman, pada bagian awal video ini, saya melihat pernyataan beliau bisa kita pahami dari dua perspektif, yaitu perspektif masa lalu dan perspektif masa kini. Membersihkan najis berat terkena jilatan anjing bisa menggunakan tanah. Kenapa bukan sabun saja? Apakah ini hanya ritual atau ada sains di baliknya? Jadi jika kita tinjau dari misalnya perspektif masa lalu, maka penggunaan tanah liat tentu saja jauh lebih efektif karena memang bisa kita pahami dalam konteks kondisi masyarakat pada saat itu. Karena seperti yang kita tahu pada zaman Nabi, penggunaan sabun seperti yang kita gunakan saat ini itu belum tersedia. Selain itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa di Jazirah Arab pada saat itu, akses terhadap air bersih itu juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, dalam situasi seperti itu, penggunaan tanah sebagai sarana untuk membersihkan atau mensucikan diri dari kotoran, termasuk air liur anjing, itu merupakan solusi yang masuk akal berdasarkan sumber daya yang tersedia pada zaman itu. Karena secara historis, tanah liat memang telah digunakan secara luas dalam pengobatan sejak zaman kuno, dan bahkan sudah disebutkan juga oleh Aristoteles. Tapi kalau kita tinjau pernyataan beliau di awal ini dari perspektif masa kini, dan dalam konteks penggunaan tanah liat untuk membunuh bakteri, maka saya melihat manfaat hadis ini itu semakin lama semakin tereduksi dengan berkembangnya sains dan teknologi. Karena ternyata sains telah menemukan metode alternatif yang jauh lebih efektif dalam membunuh bakteri, yaitu sabun. Tapi ya, perlu kita catat bahwa hal itu tidak otomatis membuat hadis tersebut menjadi tidak relevan. Karena dalam konteks daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sabun, antiseptik, atau fasilitas sanitasi yang kurang memadai, maka tanah liat masih dapat berfungsi sebagai alternatif yang tersedia secara lokal. Nah, di sisi lain, bagi orang-orang yang memandang sertu sebagai bagian dari ketentuan ibadah, maka nilai praktek tersebut tidak hanya terletak pada aspek higienisnya, tetapi juga pada dimensi spiritual yang tentu saja berada di luar jangkauan sains.
Saya Profesor Julis, Guru Besar FMIPA UI. Kita bahas dalam Behind the Science. Tanah, khususnya tanah liat, bukan sekedar debu biasa. Ia mengandung ion logam aktif seperti tembaga, seng, besi, kalsium, dan natrium. Mineral dengan kapasitas penukar kation yang tinggi, luas permukaan yang besar. Ini membuat tanah mampu untuk menarik dan mengikat bakteri, serta merusak struktur sel mikroba. Dalam laporan penelitian, tanah liat terbukti paling efektif mengurangi bakteri hingga 0 CFU per mililiter. Well, pada bagian ini saya setuju dengan Prof. Zulis. Memang kalau kita lihat dari data dalam penelitian yang menjadi rujukan dari Prof. Zulis, itu menunjukkan bahwa tanah tertentu memang memiliki aktivitas antibakteri. Tapi bagi saya, ada yang kurang lengkap dari pernyataan Prof. Zulis pada bagian ini. Dalam laporan penelitian, tanah liat terbukti paling efektif mengurangi bakteri hingga 0 CFU per mililiter. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, teman-teman, bagian ini yang menurut saya akan membuat audiens awam berspekulasi bahwa seolah-olah hanya tanah liat yang menjadi satu-satunya sampel yang paling efektif dalam membunuh bakteri kalau kita lihat dalam konteks penelitian ini. Saya menyadari bahwa video beliau adalah video short, jadi ya tidak mungkin beliau menjelaskan semuanya secara detail dalam satu video short gitu. Makanya di sini saya ingin menambahkan sedikit pernyataan beliau bahwa yang terbukti paling efektif dalam mengurangi jumlah bakteri hingga 0 CFU per mililiter itu adalah tanah liat jika kita bandingkan dengan tanah-tanah yang lain. Dalam laporan penelitian, tanah liat terbukti paling efektif mengurangi bakteri hingga 0 CFU per mililiter. Jadi pernyataan Prof. Zulis bagi saya itu kurang lengkap di bagian itu, bahwa tanah liat itu memang efektif dalam membunuh bakteri jika kita bandingkan dengan jenis-jenis tanah yang lain. Coba kita lihat data yang dirujuk oleh Prof. Zulis. Dalam penelitian ini, para peneliti membandingkan berbagai jenis tanah seperti tanah liat, pasir, tanah lempung, topsoil, campuran tanah, dua jenis tanah komersial, dan clay soap atau sabun tanah liat. Hasilnya memang menunjukkan bahwa tanah liat atau clay soil itu merupakan jenis tanah alami yang paling efektif dalam mengurangi jumlah bakteri. Pada pencucian keempat, jumlah bakteri itu sudah turun menjadi 0 CFU per mililiter. Tapi lagi-lagi, itu kalau kita bandingkan dengan jenis tanah-tanah yang lain. Karena dalam penelitian ini juga, ternyata bukan hanya tanah liat yang paling efektif dalam membunuh bakteri. Kalau teman-teman perhatikan tabel 2 dalam paper ini, ternyata sampel yang paling efektif dalam membunuh bakteri itu bukanlah tanah liat, melainkan clay soap atau sabun tanah liat komersial. Bahkan hasilnya itu jauh lebih ekstrim. Pada clay soap, jumlah bakteri yang tumbuh adalah 0 pada seluruh tahap pengujian. Bukan 0 setelah pencucian keempat, bukan 0 setelah pencucian ketujuh, tetapi 0 sejak awal pengujian. Jadi, sekali cuci menggunakan clay soap atau sabun tanah liat, bakterinya itu langsung jadi 0 di pencucian pertama. Tidak sama seperti sampel-sampel yang lain yang tentu saja masih menunjukkan banyak bakteri di awal pencucian. Dan penulis paper sendiri itu menyimpulkan bahwa clay soap menunjukkan aktivitas antibakteri paling kuat jika dibandingkan dengan seluruh sampel yang diuji dalam penelitian ini. Inilah yang kemudian membuat saya bertanya, jika tujuan utama hadis ini adalah semata-mata untuk membunuh bakteri, bukankah secara ilmiah kita itu justru akan memilih bahan yang paling efektif dalam membunuh bakteri? Karena berdasarkan data penelitian yang dirujuk oleh Prof. Zulis, ternyata bahan yang paling efektif bukanlah tanah liat, melainkan sabun. Sampai di sini saya merasa bahwa pertanyaan awal Prof. Zulis di video tadi, kalau kita tinjau dari perspektif saat ini, itu justru belum terjawab sepenuhnya. Beliau kan bertanya, kenapa bukan sabun saja dan kenapa harus tanah liat? Nah, kalau kita lihat dari perspektif masa lalu, maka tanah liat lebih efektif karena memang belum ada sabun pada zaman Nabi. Tapi kalau kita lihat dalam konteks hari ini, dan kalau kita mengacu pada penelitian yang dirujuk oleh Prof. Zulis, itu justru menunjukkan bahwa sabun adalah agen antibakteri yang paling efektif. Artinya, jika kita memandang prosedur sertu semata-mata sebagai metode sanitasi atau metode membunuh bakteri, maka data penelitian ini justru menunjukkan alasan yang paling kuat kenapa kita harus menggunakan sabun dan bukan tanah liat. Karena ternyata
sabunlah yang paling ampuh dalam membunuh bakteri. Dalam laporan penelitian, tanah liat terbukti paling efektif mengurangi bakteri hingga 0 CFU per mililiter. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Secara kimia, minimal ada dua proses yang terjadi. Pertama, ion logam menyerang bakteri seperti Cu akan merusak protein dan DNA bakteri. Zn dan Fe dapat mengganggu membran sel bakteri, dan natrium dan kalsium menarik air dari sel bakteri. Kedua, terjadi penyerapan. Tanah merupakan material berpori yang dapat menyerap kotoran dan mikroorganisme seperti halnya kanebo dalam menyerap air. Oke, saya sepakat dengan penjelasan beliau pada bagian ini karena paper ini juga menjelaskan konsep sains yang sama seperti apa yang beliau sampaikan. Kenapa harus dicuci 7 kali? Secara sains, jelas 1 kali peran tanah untuk menghancurkan dan menonaktifkan bakteri, sedangkan 6 kali air untuk membilas sisa kontaminan. Nah, pada bagian ini yang menurut saya, sependek pengetahuan saya saat membaca paper ini, menurut saya apa yang disampaikan oleh Prof. Zulis pada bagian ini sedikit bertentangan dengan data dalam penelitian tersebut. Kenapa harus dicuci 7 kali? Secara sains, jelas 1 kali peran tanah untuk menghancurkan dan menonaktifkan bakteri, sedangkan 6 kali air untuk membilas sisa kontaminan. Beliau mengatakan bahwa secara sains, jelas 1 kali peran tanah untuk menghancurkan dan menonaktifkan bakteri, sedangkan 6 kali air untuk membilas sisa kontaminan. Padahal, kalau kita perhatikan tabel ini, pada bagian pencucian pertama menggunakan tanah, jumlah bakteri masih tercatat di NTC atau too numerous to count. Artinya bakterinya masih sangat banyak, makanya ya dilabeli dengan TNTC, yang artinya terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan pada tanah liat yang paling efektif sekalipun, jumlah bakteri itu masih sangat banyak di awal pencucian dan mulai menurun secara bertahap pada pencucian kedua, ketiga, dan mencapai 0 pada pencucian keempat. Jadi sependek pengetahuan saya, teman-teman bisa verifikasi sendiri pada paper ini kalau misalnya saya salah. Tapi berdasarkan pemahaman saya, penelitian ini tidak membuktikan bahwa 1 kali pencucian dengan tanah langsung membunuh seluruh bakteri. Jadi bagi saya ada sedikit perbedaan data yang disampaikan oleh Prof. Zulis dan apa yang ada dalam paper ini. Selain itu, teman-teman, kalau kita lihat tabel 3 dalam penelitian ini, itu menunjukkan bahwa pencucian berulang dengan hanya menggunakan air saja ternyata juga mampu menurunkan jumlah bakteri secara signifikan. Artinya, menurut saya, air dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai pembilas pasif. Air itu juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah bakteri. Dan itu terbukti di tabel 3 bahwa kalau dicuci menggunakan air saja, bakterinya itu bakal jadi 0 di pencucian ke-7. Karena itu, menurut interpretasi saya, penelitian ini menunjukkan kombinasi proses pencucian berulang dan penggunaan tanah itu bisa menurunkan jumlah bakteri. Bukan berarti pencucian 1 kali menggunakan tanah itu langsung membunuh bakteri lalu 6 kali berikutnya hanya sebagai pembilas. Again, itu menurut interpretasi saya kalau kita mengacu pada data yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan angka 7? Apakah penelitian ini membuktikan bahwa 7 kali adalah jumlah optimal? Lagi-lagi, dari apa yang saya pahami dari paper ini, jawabannya tidak. Karena penelitian ini tidak menguji pencucian 2 kali versus 3 kali, 4 kali versus 5 kali, atau 7 kali versus 8 kali. Jadi ya, tidak bisa kita katakan 7 kali jauh lebih efektif dari yang lain. Toh kalau kita rujuk kembali pada tabel 1, kita bisa lihat bahwa jumlah bakteri sendiri sudah menjadi 0 pada pencucian keempat, kelima, dan keenam. Intinya, peneliti dalam paper ini itu hanya menguji prosedur yang memang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi, yaitu 7 kali pencucian. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan alasan sains dibalik kenapa jumlahnya harus 7. Penelitian ini hanya menunjukkan apa yang terjadi ketika prosedur 7 kali itu dilakukan. Jadi bagi saya, paper ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan Prof. Zulis di awal video tadi, yakni kenapa harus tanah dan bukan sabun. Karena lagi-lagi, jika tujuan utama hadis ini adalah semata-mata untuk membunuh bakteri, maka data penelitian justru menunjukkan bahwa penggunaan sabun ternyata jauh lebih unggul dibandingkan dengan sampel-sampel yang lain dalam penelitian ini. Tapi fakta bahwa praktek sertu masih diterapkan sampai hari ini, meskipun sabun sudah ada dan penggunaan sabun terbukti jauh lebih efektif dalam membunuh bakteri, tapi orang-orang masih tetap menggunakan metode sertu. Nah, itu menunjukkan bahwa bisa jadi ada aspek lain dalam praktek sertu yang berada di luar ranah sains.
yakni aspek spiritual yang hanya Tuhan dan nabinya yang tahu, yang mana itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan menghitung jumlah koloni bakteri di laboratorium. Riset ini sangat menarik. Tanah saat ini diteliti sebagai sumber antibiotik baru, misalnya malasidin yang digunakan dalam penyembuhan luka, material antibakteri, dan bahan kosmetika. Luar biasa, apa yang diajarkan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, kini jadi inspirasi riset modern. Disinilah indahnya beragama, ketika kita berargumentasi dengan pembuktian sains yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Share video ini kepada khalayak ramai. Salam Behind the Science. Well, pada bagian ini saya pribadi melihat pernyataan Prof. Zulis sebagai motivasi bagi umat Islam agar lebih banyak lagi yang tertarik pada bidang sains dan diharapkan terlibat dalam melakukan riset-riset dalam bidang sains itu sendiri. Nah, dalam konteks ini saya setuju dengan Prof. Zulis bahwa sangat menarik melihat bagaimana tanah liat yang selama ini hanya dianggap sebagai tanah biasa ternyata memiliki sifat kimia dan biologis yang kini diteliti secara ilmiah. Namun di sini saya ingin menambahkan sedikit informasi dengan nuansa yang lebih historis ya. Karena dari apa yang saya baca, penggunaan tanah liat untuk tujuan kesehatan sebenarnya telah dikenal jauh sebelum peradaban Islam. Dalam paper ini dikatakan bahwa penggunaan tanah liat untuk tujuan pengobatan itu sudah lama muncul di peradaban sebelumnya. Bahkan paper ini menyebutkan bahwa terdapat indikasi Homo erectus dan Neanderthal menggunakan campuran tanah liat dan lumpur untuk menyembuhkan luka, meredakan iritasi, dan membersihkan kulit. Paper yang sama juga menyebutkan bahwa penggunaan tanah untuk pengobatan telah terbukti di peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno. Sementara pada masa Yunani kuno, material lumpur seperti lemnos earth digunakan sebagai antiseptik untuk penyakit kulit dan penyembuhan luka. Jadi ketika hari ini para ilmuwan meneliti tanah liat sebagai sumber antibakteri, bahan penyembuh luka atau bahkan kandidat antibiotik baru, hal tersebut bukanlah fenomena yang hanya muncul di peradaban tertentu, melainkan kelanjutan dari ketertarikan manusia yang sudah berlangsung selama ribuan tahun terhadap manfaat tanah liat di berbagai peradaban. Karena itu, menurut saya, pernyataan Prof. Zulis perlu kita pahami dalam konteks yang jauh lebih luas bahwa praktek sertu memiliki kesesuaian dengan fakta bahwa tanah liat itu memang telah lama dikenal oleh manusia, memiliki berbagai manfaat praktis dan kesehatan. Jadi, bagi saya, nilai menariknya itu bukan karena manusia itu baru mengetahui manfaat tanah liat setelah datangnya Islam, melainkan karena penggunaan tanah dalam sertu ternyata sejalan dengan pengetahuan empiris yang juga ditemukan di berbagai peradaban jauh sebelum Islam, dan saat ini sebagian mekanismenya mulai dipahami lebih baik melalui penelitian modern. Dengan demikian, kita itu tetap bisa mengapresiasi hadis tersebut tanpa harus mengabaikan fakta sejarah bahwa pemanfaatan tanah liat untuk kesehatan telah menjadi bagian dari pengalaman manusia sejak masa prasejarah, peradaban Mesopotamia, Mesir, Yunani, hingga Romawi. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.